Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Terimalah korban puji-pujian, terimalah ucapan syukur kami. Ya Tuhan, genderang perang telah berbunyi, hidup kami berkemenangan karena Kristus beserta kami. Sekarang waktunya kami kenakan selengkap senjata Allah, melawan musuh yang tidak kelihatan, melawan dosa. Kami percaya kemenangan ada di pihak orang percaya. Tuhan Yesus, bawa setiap kami ke dalam jalan-jalan kemenangan-Mu, jalan-jalan yang kekal itu. Hamba bergantung penuh pada Roh Kudus untuk mengubah kehidupan seseorang, untuk mengubah kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami. Sembunyikan hamba di balik salib Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Ambil Alkitab dan catatan khotbah juga, karena ini supaya Anda bertumbuh. Buka bersama dengan saya Efesus pasal yang ke-6 sekarang. Beri judul senjata peperangan rohani. Tahukah Anda, sadarkah bahwa setiap hari di dalam hidup ini ada peperangan rohani yang tidak nampak di mata jasmani. Dan peperangan itu terus-menerus terjadi. Bahkan sekarang ketika saya berbicara bersama dengan Anda di saat teduh ini. Nah, kita harus menang. Kemenangan itu harus secara sengaja, tidak bisa kebetulan. Karena tidak mungkin diizinkan, karena setan menentang setiap anak-anak Tuhan. Kalau kita tidak secara by design, dengan rancangan, dengan keputusan by choice, dengan pilihan, kita mau menang, kita pasti kalah. Karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ada yang menentangmu siang dan malam, yaitu iblis, setan, dan semua antek-antek setiap roh jahat di udara. Memastikan bahwa hidupmu tidak akan sampai ke sorga, memastikan bahwa sorga tidak akan sampai ke kehidupanmu. Kita harus tahu bahwa kita tidak harus kalah. Tuhan sudah menyediakan persediaan dan gudang senjata. Mari kita sama-sama baca terlebih dahulu Efesus 6 ayat 10-18. Saya bacakan semua, lalu baru saya jelaskan satu persatu. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Katakan amin. Ayat 10, perlengkapan rohani bunyinya begini. Inilah senjata peperangan rohani kita. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Garis bawah itu, kuat di dalam Tuhan, lalu kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jangan takut ya, hanya karena disebut ada peperangan rohani atas hidup kita, lalu kita panik sendiri. Apalagi orang yang takut dalam gelap sendirian. Jangan takut, yang menyertai kita itu lebih besar daripada yang menyertai mereka. Untungnya mata kita ini nggak dibuka untuk melihat alam roh. Kalau dilihat kita mungkin nggak ready. Atau kita mendengar sesuatu. Percayakan aja sama Tuhan Yesus, Dia yang Maha Tahu. Tapi andai kata mata kita dicelikkan, kita bisa melihat di alam roh itu berdarah-darah untuk kita. Supaya kita damai sejahtera. Tapi kita juga ada ambil peran di dalamnya. Karena Tuhan tidak mau kita pengangguran. Karena kita ini anak, Tuhan mau melibatkan kita di dalam kemenangan dan pekerjaannya. Nah, ini adalah pengajaran yang menunjukkan bagian Anda dan saya di mana. Tapi terlebih dahulu kabar baiknya dimulai dari awal. Kita ini peperangan rohani, memang iya, tapi peperangan rohani kita itu beranjak dari kemenangan. Bukan
kita perang dulu baru menang kemudian. Kita ini sudah menang. Mungkin ada bertanya, ngapain perang? Nah itu tadi, kita perang bukan untuk meraih kemenangan, tapi kita perang untuk merayakan kemenangan Kristus. Karena pekerjaan Yesus di kayu salib itu sudah selesai. Anda dan saya tidak perlu bantu. Tapi kita harus hidup hari ini sengaja di dalam Tuhan. Jangan keluar dari hadirat Allah. Kita itu beranjak dari kekuatan peperangan kita. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Itu kan kemenangan di Kalvari 2000 tahun yang lalu. Yesus sudah meremukkan kepala si ular. Di dalam kekuatan kuasanya, itulah kuat kuasa Roh Kudus. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Dan roh di dalam diri kita lebih besar daripada seluruh roh yang ada di dalam dunia. Roh Allah itu lebih berkuasa. Jadi kita tidak was-was, bisa menang atau tidak. Segala pergumulanmu, segala peperangan rohanimu, ketahuilah Yesus sudah menang untukmu. Sadarilah bahwa Roh Kudus sudah memberikan semua sumber dayanya untuk Anda hidup berkemenangan hari ini. Percayalah itu. Jadilah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. You and I, Anda dan saya, sudah menang. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Garis bawahi kata seluruh perlengkapan senjata Allah, seluruh loh ya. Jangan sebagian, jangan setengah-setengah, atau sebagian besar bahkan. Jangan sisakan satu, tidak digunakan. Setiap perlengkapan senjata Allah itu yang nanti akan saya bahas, satu persatu itu istimewa dan berguna di dalam segala aspek hidup kita. Tapi saya tunjukkan dulu, seluruh perlengkapan senjata Allah kalau kita sudah kenakan, ada satu bagian badan kita yang masih terekspos. Tidak di-cover. Satu bagian tubuh kita yang tidak disediakan perlengkapan senjata. Namanya punggung kita. Itulah sebabnya tidak ada perlindungan ilahi bagi orang yang memilih untuk membelakangi Tuhan hari ini. Dan kalau kita mundur dan lari dari peperangan, tidak ada perlindungan. Perang itu berhadapan, muka dengan muka. Maka tegaklah kepalaku hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kemuliaanmu. Kita tidak dipanggil untuk mundur, panik sendiri, kalap lalu lari. Bukan hanya membelakangi Tuhan, tapi kita lari dari kenyataan. Banyak orang itu pandai untuk lari dari masalah, lari dari persoalan, lalu sembarangan pilih saluran. Kita channel our frustration, frustrasi, kita salurkan dengan cara yang tidak benar, jatuh dalam dosa, masuk kecanduan. Jangan. Semua badan kita ini diberi Tuhan senjata atau dipersenjatai, kecuali belakang kita, karena Tuhan tidak berkehendak kita lari dari problema. Tapi kita harus hadapi. Dan senjata mutakhir iblis itu namanya tipu muslihat. Tipu itu dusta. Dia bisa meracuni pikiran kita dengan dusta yang melumpuhkan kita. Andai kata kita tahu kebenaran, kan kita pasti menang dalam segala pergumulan. Nggak tentu kemenangan itu berupa segala sesuatu yang kita inginkan diberikan. Kadang-kadang untuk meraih kemenangan, untuk merasakan kemenangan yang Yesus telah beli di kayu salib itu butuh proses dalam hidup ini. Kemenangan itu sudah tersedia, tapi waktu kita mengalaminya, kita masuk dalam proses yang berkepanjangan. Karena itu perlu panjang sabar, iman itu juga menunggu. Nggak tentu kita dapat semua yang kita mau, tapi pokoknya siapa yang bersama dengan Tuhan pasti menjadi lebih dari pemenang. Mungkin segala sesuatu di sekelilingnya runtuh, bukit beranjak, gunung-gunung pun bergoyang. Tapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dari hidupnya kalau Tuhan memegang kehidupan orang itu. Tipu muslihat iblis, satu tipu yaitu dusta, muslihat di situ. Iblis bisa coba-coba. Dan apakah iblis tidak punya kuasa? Iblis itu malaikat jatuh, dia punya kuasa. Cuman dia nggak lebih berkuasa daripada orang-orang yang pegang firman Tuhan. Dia tidak lebih berkuasa dari orang-orang yang penuh atau kepenuhan dengan Roh Kudus. Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah
dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Coba saya breakdown dulu kemah setan seperti apa. Pertama-tama disebut melawan pemerintah-pemerintah. Ini bukan pemerintah-pemerintah di bumi. Ini pemerintah-pemerintah di udara. Ini bukan bicara tentang government kita. Karena kita harus menghormati pemerintah. Kita harus mendoakan supaya damai sejahtera. Supaya ada roh takut akan Allah di negeri. Tapi pemerintah-pemerintah ini menjelaskan pada kita, mengekspos kerajaan setan, bahwa kerajaan iblis itu tertata rapi. Tidak terpecah-pecah. Ada rankingnya. Nggak usah ngeroh masuk di dalam alam roh lalu kasih mereka nama. Oh, aku menghadapi Lucifer hari ini, lalu bangga. Nggak usahlah. Iblis dan setan semuanya itu pokoknya. Mereka itu adalah musuh Tuhan, musuh kebenaran. Mereka adalah musuh terang. Tetapi Tuhan lewat ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa iblis itu tidak pernah iseng. Dia secara sengaja menentang kehidupan orang percaya. Dia mau mencuri, membunuh, membinasakan. Dia menyusun dengan rapi agar hidup orang yang lengah tidak waspada atau berjaga-jaga. Orang itu akan dibuat jatuh kalau tidak kini, sekarang ini, ya nanti ketika dia sudah diberkati. Atau setelah dipakai oleh Tuhan. Karena itu kita nggak boleh berkata begini, Kristus sudah menang kan, jadi sekarang aku bisa hidup seenaknya. Toh masuk sorga. Waktu kita bertobat, hingga waktu kita nanti meninggal dunia atau Tuhan datang kembali, kan masih ada kehidupan sekarang ini. Dan masih ada rencana Allah. Kita harus belajar melakukan kehendaknya. Jangan lengah, jangan di tengah-tengahnya, kita dicuri mati-matian. Kita diporak-porandakan, dibunuh, dibinasakan. Jangan main-main, itulah sebabnya jangan jadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Jangan bolong-bolong sama Tuhan. Saya kalau saat teduh, baca Alkitab, sembahyang, doa sendirian, atau waktu bersama dengan teman, bukan supaya masuk sorga, tapi supaya saya jangan jauh dari Tuhan. Saya tidak mau memberikan kesempatan untuk iblis menumpukan kaki. Kalau dia bisa masuk kakinya, sebentar lagi seluruh tubuhnya. Saya tidak mau hidup saya yang penuh dengan rancangan Allah ini dicuri begitu aja. Meskipun saya masuk ke sorga, nama saya tertulis dalam kitab kehidupan, saya nggak mau suatu hari di gerbang sorga menangis terakhir kali sebelum Yesus hapuskan air mata. Saya menyesal kok hidup saya begini. Saya tidak mau upah saya dihanguskan dalam kerajaan kekal. Saya tidak mau sebagai orang yang pas-pasan masuk dalam keselamatan. Tapi seseorang yang pekerjaannya hangus dalam api. Saya tidak mau dibatalkan, tidak mau digagalkan oleh setan. My life is too precious. Hidup saya terlalu berharga. Masa depan saya terlalu pasti. Sekalipun sekarang kelihatannya segala sesuatu tidak pasti. Tapi dalam Kristus selalu pasti. Karena Kristus berkata dengan jelas sekali, kamu punya masa depan penuh pengharapan. Saya tidak mau itu dicuri. Iblis itu susunannya begini. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi nggak bisa pakai positive thinking. Tuhan beri persenjataan yang nggak cocok kalau kita pakai badminton. Untuk olahraga badminton kita pakai untuk tenis meja. Pingpong ada pingpong sendiri. Sepak bola. Bola pun beda-beda. Volley tidak sama dengan bola basket. Di lapangan yang berbeda salah kaprah. Jangan kira sana kalau kita orangnya disiplin. Tentara lagi. Biasa jam 3 pagi, bangun, langsung mandi. Cuma 3 menit, langsung marching. Langsung berbaris. Kalau aku punya disiplin jasmani, disiplin fisik dan mental, aku pasti punya disiplin rohani. Disiplin rohani is a totally different game. Aku ini orangnya sangat bisa mengendalikan diri. Lalu tiba-tiba jatuh dalam dosa. Karena amoralitas, hukumnya beda. Pernah nggak lihat orang yang punya disiplin yang luar biasa, atlet contohnya. Makan aja ditakar. Tetapi nafsu tidak bisa dijaga. Jatuh dari satu wanita kepada wanita berikutnya, atau sebaliknya dari satu tangan pria ke tangan pria berikutnya. You cannot compare karena aset Anda secara kedagingan untuk kerohanian. Latihan jasmani itu terbatas benefitnya, tapi latihan rohani itu kekal sifatnya. Anda harus dan saya harus mengenakan perlengkapan senjata yang diucapkan, yang dituliskan di dalam Alkitab. Ini
yang harus kita perhatikan untuk kita mengalami kemenangan yang kekal, kehidupan rohani terutama yang menjadi fondasi kehidupan kita yang lainnya. Sebab peperangan kita melawan pemerintah-pemerintah di udara. Mereka punya rankingnya. Iblis itu punya strategi untuk menjatuhkanmu. Tapi mereka hanya kalah kalau kita hidup tiap hari dalam pembaharuan akal budi. Jikalau firman Tuhan ini kita bergantung padanya setiap saat. Dan kalau kita ini bersandar dalam tuntunan Roh Kudus setiap waktu, iblis tidak bisa berbuat sesuatu. Orang tidak bisa berdiri tegak dalam hubungannya dengan Allah karena kemampuan dagingnya. Sebab peperangan kita bukan melawan darah maupun daging. Melawan penguasa-penguasa setelah pemerintah-pemerintah. We are facing a very powerful enemy. Saya ngomong begini bukan memuliakan setan. Tapi tidak boleh remehkan. Setan atau iblis itu punya kuasa. Dan dia telah berhasil menjatuhkan manusia sejak Adam dan Hawa. Track record-nya tidak diragukan. Dia tahu kelemahan manusia itu di mana. Tapi dia nggak bisa apa-apa dengan orang yang hidupnya di dalam hadirat Allah. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Kata penghulu-penghulu dunia yang gelap ini dalam bahasa Inggrisnya prince. Pangeran-pangeran dunia. Berarti iblis atau setan ini punya hamba-hamba di bumi. Jangan loh ya kalau kita ketemu orang, "Ih kamu setan," atau kita tengking teman. Jangan pakai cara begitu. Kasih sesamamu. Doakan mereka bahkan yang mengutukimu. Tapi ketahuilah, jangan buta, jangan naif, jangan polos, nggak tahu apa-apa. Padahal sudah diperingatkan di dalam Alkitab. Setan bisa pakai manusia. Dia punya hamba-hamba yang sengaja, yaitu langganannya, yang mengabdikan diri kepada iblis. Tapi juga punya hamba-hamba yang tidak disengaja. Orang-orang yang dipakai kedagingannya. Jadi jangan lengah. Ketika Anda dan saya tidak waspada, kita pun bisa dipakai untuk menjatuhkan teman kita. Coba pikirkan siapa dulu yang ajak Anda merokok pertama kali. Hamba setan. Mungkin orang itu bukan pemuja setan. Tapi karena kedagingannya bisa ditunggangi, orang itu menjatuhkan sesamanya. Kadang-kadang kita sendiri nggak disadari, kita ucapkan sesuatu. Dan itu menjadi batu sandungan bagi sesama. Be careful, kita menghadapi penghulu. Dia nggak turun tangan sendiri. Dia punya utusan-utusan. Baik yang deliberately atau yang accidentally. Baik itu pembunuhan berencana atau pembunuhan tidak direncanakan. Jangan mau jadi hamba setan. Tapi juga hati-hati juga waspada dengan orang-orang yang bisa dipakai oleh roh jahat. Jangan benci orang-orang itu, doakan, tapi jangan terpancing emosinya. Jangan ikut-ikutan sama hasutannya. Ingat, kita tinggal di dalam suatu planet dunia ini yang hawanya nggak enak. Ada penghulu di mana-mana. Lalu melawan roh-roh jahat di udara. Berarti numerous. Kata roh-roh jahat di udara itu sebanyak udara di sekeliling kita, sebanyak itu roh-roh jahat di udara. Numerous, berarti kita menghadapi musuh yang banyak sekali. Saya nggak tahu jumlah malaikat itu berapa, Alkitab nggak pernah menuliskannya. Nggak pernah secara persis mencatatnya. Mungkinkah ada jumlah malaikat itu sebanyak populasi dunia? Atau melebihi? Berjubel-jubel di udara karena space atau ruang hampa. Itu beda fisik, karena fisik ada ukurannya. Saya tinggi 1,8 berapa, saya beratnya, lebarnya. Satu ruangan kira-kira dihitung berapa meter, berapa kali berapa persegi. Kita bisa tahu kira-kira berapa orang berdiri kalau duduk berapa meja. Setan nggak bisa digituin. Tapi dia ada banyak. Makanya Yesus menghadapi legion, bukan? 6.000 roh jahat di dalam satu tubuh manusia itu. Rantai pun gak bisa menahan dia. Saya gak ngomong gini supaya kita ketakutan. Segitu banyaknya dicampur jadi satu. Jadi satu digabung pun gak bisa menang dengan satu Roh Kudus di dalam dirimu. Dia terlebih besar. Roh di dalam dirimu lebih gede daripada roh yang ada di dalam dunia. Digabung jadi satu di jus sekaligus. Saya ngomong gini untuk mengembangkan imanmu, bukan untuk membuatmu ciut. Tapi juga jangan jadi orang yang asal-asalan cuma mencibir sesuatu yang dia tidak kenal. Lalu hina-hina setan. Setan nggak perlu dihina, setan perlu dilawan. Di dalam kehidupan kita, nggak usah pergi ke kuburan. Karena setan bekerjanya bukan yang gentayangan, yang gitu-gitu itu kopral. Yang sifatnya dangkal. Yang lebih hati-hati itu yang dia bolos itu.
yang mempengaruhi pikiran. Seperti mempengaruhi Petrus, Yesus, kau jangan naik ke salib. Ya Tuhan, ya Guru. Yesus katakan pada Petrus, enyah kamu iblis. Kamu memikirkan pikiran iblis. Bukan, kamu memikirkan pikiran manusia. Be careful dengan yang gituan. Bukan yang gentayangan, tidak usah takut yang gituan. Nah sekarang kita lihat perlengkapan senjata ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ini indah. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, provided but not automatic. Perlengkapan senjata Allah, pergudangan senjata ini sudah provided in Christ. In Christ alone, dalam Kristus kita sudah disediakan semua bahan yang kita perlukan untuk hidup berkemenangan. Katakan amin. Nah itu sudah provided, sudah disediakan. Tapi ada perintah, ambillah. Itu perlu tangan untuk meraihnya, kaki untuk melangkah dan berkata, gua ambil ini untuk diriku. Ambillah itu adalah langkah iman. Adalah tindakan yang aktif. Active tense. Provided but not automatic. Kenapa orang Kristen, anak Tuhan yang sudah sekian lama hidup pun bersama dengan hidup dalam imannya, tetap hidup dalam kekalahan. Kalah bertubi-tubi, kalah melulu. Mengapa? Dan kalah sana sini. Karena imannya pasif, iman tanpa perbuatan dalam mati. Sedangkan Tuhan perintahkan, ambillah. Ambillah. Ingat ya, bahwa kemenanganmu itu sudah dibeli. Tapi tidak otomatis Anda alami. Kalau Anda dan saya tidak belajar jalan dalam ketaatan dengan Tuhan Yesus. Gunakan imanmu. Untuk mengadakan perlawanan dan tetap berdiri. Stand up. Stand up against the devil. Jangan diam aja pasrah. Udah terserahlah mau apa. Lalu kita salahkan Tuhan. Akhirnya kita kecewa dengan yang Maha Kuasa. Padahal yang berbuat itu setan. Tuhan tidak memberikan semua perkara-perkara itu. Bukan Tuhan yang suruh ada satu figur yang mengecewakanmu untuk melecehkanmu waktu Anda kecil. Pelecehan seksual contohnya. Tuhan tidak suruh dia. Bukan Tuhan yang mencuri hartamu atau kesehatanmu. Bukan Tuhan, Tuhan memberi sesuatu yang buruk supaya Anda belajar rendah hati. Tuhan nggak begitu. Apa susahnya saya sebagai ayah ajari anak saya untuk rendah hati tanpa saya harus pukuli dia? Tuhan nggak pakai cara demikian. Makanya itu dikatakan di sini mengadakan perlawanan. Penting sekali kita kenakan perlengkapan senjata Allah supaya kita mengadakan perlawanan. Jangan diam saja. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Stand your ground. Stand up for your territory. Ya. Pertahankan teritorimu. Apa yang merupakan tanah perjanjianmu dari Tuhan. Saya tidak ajari orang untuk berantem secara fisik. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Saya ajari kita untuk perang secara rohani. Bukan saya, tapi Kristus yang ajarkan. Are you ready sekarang masuk ke dalam susunan persenjataan? Jadi, berdirilah tegap ayat 14. Semoga sekarang sudah tegap semua berdirinya. Oh, saya ngerti sekarang. Dari sejak ayat pertama tadi dibaca oleh Pastor Philip ayat 10, saya jadi paham statusku. Saya mengerti hak-hakku sekarang di hadapan Kristus. Puji Tuhan. Jadi berdirilah tegap. Nah yang nomor 1, berikat pinggangkan kebenaran. Belt of truth. Sabuknya itu adalah kebenaran. Tulis itu artinya apa? Itu artinya tulus dan jujur. Tidak heran itu adalah senjata pertama yang diperkenalkan. Kenapa kok bukan pedang ya? Kan keren, pedang roh langsung. Atau paling tidak perisai gitu, seperti tentara Romawi dulu. Atau apa, atau mungkin yang sepatunya lah. Sepatunya yang mutakhir atau gimana. Kenapa yang pertama kok sabuknya? Coba ambil sabuk itu, semua perlengkapan yang lain ikut melorot, ikut runtuh. Tidak ada yang mengikat, karena sabuk itu yang mengikat semuanya di tubuh. Karena baju sirah itu kan semuanya bertumbuh pada sabuknya. Celananya juga, sampai sepatu bukan? Tanpa kejujuran, tidak ada senjata yang lain yang bisa ampuh dalam hidupmu. Makanya saya ajarkan pada anak-anak saya begini. Segala kesalahan kalian, selama kalian datang untuk belajar, datang ke papa, ke daddy, bukan hanya mami daddy akan bisa ampuni, pulihkan, doakan. Kami akan mungkin bisa marahi kalau perlu, tetapi tidak akan pernah membenci. Tapi satu hal ini yang membuat semuanya percuma. Kalau kalian berdusta atau berbohong, atau menipu mama papamu sendiri.
dosa dusta berbohong itu bukan dosa terbesar. Bukan memang. Tetapi kenapa Tuhan dan Alkitab menyebut iblis dengan gelar bapak segala dusta? Kok bukan bapak segala zina? Kok bukan bapak segala pembunuhan? Kok bukan bapak segala penyembahan berhala? Kenapa bapak dusta? The father of lies. Because when you lie, atau kita berbohong atau berdusta, kalau seseorang bohong sama saya sudah nggak tahu saya bicara sama siapa. Saya sudah nggak kenal orang itu. Who are you? Dan dia ngomong apapun juga kalau itu dusta. Bahkan ketika dia berkata, aku jujur loh, itu pun bohong. Bahkan kalau dia berkata, aku bohong, ternyata itu juga bohong. Jadi jujurnya apa? Bohongnya mana? Saya nggak jelas. Saya nggak kenal orang itu. Dan kalau kita terbiasa dengan berbohong melulu, nggak tulus dan nggak jujur lagi jadi orang, kita sendiri nggak tahu kita siapa. Dan kita sendiri bingung kapan kita berdusta, kapan kita berbicara sejujurnya. Bukan dosa terbesar, tapi dosa yang paling membingungkan. Kalau tidak ada ketulusan kejujuran, tidak ada senjata yang lain. Segala sesuatu jadi chaos. Semuanya jadi kacau. Penting sekali, selalu jaga hati. Ternyata perlengkapan senjata pertama adalah memberitahu pada diri sendiri, saya jadi orang harus tulus, saya jadi orang harus tulus, saya harus jujur. Mending saya jujur merugi, mending saya tulus dan dibenci. Bukan berarti bodoh ya, tetap kita harus cerdik seperti ular, meskipun tulus seperti merpati. Tetapi harus tulus dulu seperti merpati, baru cerdik seperti ular. Jangan ubah susunannya. Saya beritahu pada diri sendiri, hari saya tidak jujur atau tidak bisa tulus lagi jadi orang, saya sudah mati kok. Saya sudah mati. Saya bukan manusia, saya ini zombie. Beritahu pada diri sendiri, tulus dan jujur itu senjata. Dalam hidup ini, di masyarakat, apalagi dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Tulus dan jujur itu segalanya. Berbaju sirahkan keadilan kedua, breastplate of righteousness. Saya tambahkan, ini yang disebut holiness and right attitudes. Jaga kekudusan saudaraku di akhir zaman. Ini seperti pepatah zaman dulu loh. Kalau aku benar, aku tidak takut sama siapa-siapa. Itu benar. Jaga hati dengan segala waspada. Ternyata itu senjata. Kalau kita tahu bahwa kita menjaga kekudusan, sekalipun kita juga bisa berdosa, kita bisa berbuat salah. Tapi pokoknya, kalau kita beres hari ini, kalau saya hari ini beres sama Tuhan hidup saya, takut tidak bisa lagi merasuk dalam hati. Saya kasih contoh, suatu hari saya naik pesawat, goncang banget. Goncang benar. Ya, pramugari mulai takut, silahkan mulai panik. Tapi kalau pramugari nggak apa-apa, tenang aja, nggak usah ketakutan. Nah, saya lihat waktu itu mulai ketakutan. Orang di sebelah saya baru kenal hari itu. Dalam satu pesawat ngobrol-ngobrol, dia ketakutan sekali. Nah, tahu saya anak Tuhan juga, dia bilang, wah kenapa kamu nggak takut? Saya bilang, saya orang berdosa saya tahu, tapi kalau saya hari ini ketemu Tuhan, saya ready kok. Saya sudah berusaha menjaga nurani saya. Saya jaga my attitude, sikap hati saya. Saya bukan berarti saya jadi orang sempurna, nggak pernah buat salah, enggak sih. Tapi saya nggak menyembunyikan sesuatu seperti Adam dan Hawa ketika dengar suara Allah. Adam, Adam, di mana dirimu? Lari di belakang pohon mana? Ketakutan karena dia sadar dia telanjang. Saya tidak menyadari ketelanjangan saya. Saya berkata saya tidak hidup dalam suatu nurani yang malu. Baju sirah keadilan itu memberi kita berani dan damai sejahtera apapun yang kita lakukan. Kayaknya planning kita itu lebih gampang gitu loh. Kita bikin, kita buat, kita pastikan kalau hati kita tuh tenang. Kenapa ada orang tertentu buat apa aja nggak berhasil? Karena hatinya tertuduh. Baju sirah keadilan. Itu bukan keadilan saja, kata keadilan sana itu righteousness. The breastplate of righteousness. Jaga hati ya. Ternyata nggak sia-sia loh jaga hati. Sekalipun lihat, kok enak ya orang itu orang jahat tapi kok hidupnya enak. Dia enak sementara. Tapi waktu dalam krisis kehidupan, percayalah, apalagi kalau mau mati. Baju sirah keadilan. Anda kalau punya, Anda akan berkata pada dirimu sendiri, oh Tuhan terima kasih. Terima kasih. Itu harus nempel di kita sampai di ranjang kematian kita suatu hari jikalau kita matinya begitu. Bahwa Lord, I'm ready. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ini sepatu. Kalau di dalam zaman peperangan zaman itu, zamannya Paulus ini kan Romawi. Itu berarti untuk menghindari benda tajam di sana atau kalau kena mungkin sabetan daripada lembing musuh. Kaki itu berkasutkan kerelaan. Tapi aneh, ini kaki ini adalah kasut kerelaan untuk memberitakan Injil.
Ternyata gini loh, ministry, pelayanan, dan misi itu senjata rohani. Saya nggak bisa bayangkan kalau hidup saya udah nggak punya sesuatu lagi yang saya perjuangkan. Kalau hidupku hanya untuk aku lagi, supaya aku dapat semua yang aku mau, beli semua barang yang aku inginkan, supaya semakin kaya katakanlah, atau supaya bisa jalan-jalan kemana-mana. Sebentar aja memang excited, menarik, tapi lama-lama bosan. Hidup kita mulai berputar-putar di padang gurun, hambar tanpa tujuan. Karena itu sebenarnya bukan ministry atau pelayanan di dalam gereja contohnya, atau bersama di dalam gereja karena kita adalah gereja Tuhan tubuh Kristus. Ministry itu bukan pelayanan yang membutuhkan Anda. Percaya nggak? Anda dan saya butuh pelayanan. Tanpa itu, ini pengangguran. Hati kita pengangguran, sekalipun kita nggak nganggur kerja. Roh kita penasaran, kering kerontang, nggak tahu memperjuangkan apa dalam hidup ini. Makanya kasut kerelaan itu mendatangkan sejahtera di hati orang itu sendiri yang berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Waktu kita beritakan Injil, yang damai itu kita dulu. Semakin saya beritakan Injil, semakin saya mantap dengan Injil. Semakin saya beritakan Injil, semakin saya yakin. Loh, saya sudah yakin, tapi semakin saya beritakan firman seperti ini. Saya sendiri semakin erat dengan firman. Mau nggak mau kan pedang bermata dua. Sebelum saya muntahkan, kan saya telan. Pastikan jangan putus hubungan dengan pelayanan di masa-masa seperti ini. Misi juga harus tetap ada. Dalam segala sesuatu pergunakanlah perisai iman, ayat 16. Ini paling excited. Saya senang karena ini di masa seperti ini perisai iman mungkin highlight-nya ya. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Tulis cepat, perisai iman itu apa? Tulis ini. Live streaming besok. GMS.Church. Saya nggak bagikan di sini. Saya juga kasih judul The Power of Faith. Kuasa iman. Saya nggak bahas di sini ya, maklumkan. Saya bahas nanti di khotbah itu. The Power of Faith, Habakuk chapter 1. Ya. Kita lompat dulu aja. Karena dengan perisai iman ini kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 16, sekarang ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ketopong keselamatan ini, the thoughts of hope, atau pikiran-pikiran harapan. Pikirkan pengharapan-pengharapan. Kalau kita mulai pengangguran di sini ya, ketopong keselamatan. Saya itu suka sekali tuliskan kalau saya sudah mulai tipis harapan atau sesuatu yang I can look forward to atau sesuatu yang saya bisa dambakan di depan. Saya akan tulis 1, 2, 3. Easy points, buat poin-poin yang sederhana. 1, 2, 3. Oke, minggu depan, bulan depan, 3 bulan. Saya punya harapan apa? Saya catat. Dan itu membantu saya punya ketopong. Karena medan peperangan kita itu di otak kita, di kepala. Jadi dipentungin iblis terus di sini, lama-lama kita bisa berdosa. Padahal hati rohani kita fine-fine saja. Tapi kalau pikiran kita sudah mulai putus asa, paling bahaya orang putus asa. Bisa bunuh diri. Tapi minimal orang muda, kalau lagi hampa kepalanya, nggak tahu ngapain lagi. Biasanya jatuh dalam dosa. Kembali ke kebiasaan buruk. Ya kan? Lalu terlibat kecanduan. Ini loh yang harus dijaga, ketopong keselamatan. Biasa kan punya poin, setelah baca Alkitab, oke Tuhan, saya tidak tahu nanti ke depan ini apa harapan. Bisnis saya lagi kandas atau apa. Kalau bisnisnya kandas, mungkin harapan Anda bukan bisnis. Tapi tulis, aku punya harapan yang jangka panjang. Nanti suatu hari, anakku yang sukses. Aku tidak boleh putus asa di kilometer ini. Tulis yang jangka panjang. Saya harus ajarkan gagal berhasilnya papanya kepada anak-anak kami. Saya mau mereka jadi orang sukses, saya akan doakan. Jangka menengah apa? Saya mau bangun bisnis ini kembali. Atau bangun bisnis yang baru contohnya. Jangka pendek apa? Bulan nanti hari Rabu depan ini ada saat teduh. Saya mau dengar suara Tuhan. Ku ingin mendengar suara Tuhanku, gembalaku. Apa yang hendak Ia katakan kepadaku? Aku mau berdiri di menara-menaraku. Ada looking forward, short term, mid term, long term. Ketopong keselamatan. Lalu pedang roh yaitu firman Allah. Biasakan to memorize scriptures atau ini namanya scripture memory atau menghafalkan ayat-ayat Alkitab daripada berdebat. Kalau dicoba itu, quote Alkitab aja itu banyak meredakan. Saya ajari kepada banyak anak muda termasuk orang-orang tua. Kalau kita sedang bergumul dengan suatu pemikiran, ucapkan quote satu ayat Alkitab yang mudah-mudah untuk diingat, terutama yang relevan buat Anda. Anda sebutkan, ada tertulis, lalu sebutkan
berhenti perdebatan. Setan nggak bisa mendebat Anda lebih. Tapi kalau Anda lawan dengan pikiran Anda, setan bisa bulet tuh pikiranmu. Pedang roh. Sudah ayat terakhir ya. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dalam segala doa, emangnya doa ada berapa macam? Maksudnya itu, bangun kehidupan doa demikian rupa di akhir zaman ini, apalagi di masa-masa susah, pastikan Anda punya kehidupan doa itu multifungsi. Dalam segala doa itu, di dalam beberapa tipe doa, maksudnya apa? Public prayer, kayak begini ini termasuk public. Private prayer, saat teduh secara pribadi. Ya, gereja termasuk public, di kamar sendiri itu private. Tidak ada orang lain di sini, di situ. Selain itu juga ada dalam segala doa itu ada juga doa yang sifatnya well planned, yang sudah terencana. Ada orang pagi hari, ada yang belum tidur pulang kerja malam hari, ada yang plan. Tapi ada yang sudden atau yang tiba-tiba. Kalau Anda digerakkan untuk berdoa tiba-tiba, berdoalah. Kadang-kadang saya dibangunkan pukul 3 pagi bahkan untuk mendoakan seseorang atau mendoakan bangsa-bangsa atau mendoakan Anda. Atau kadang-kadang saya di tengah-tengah kerja, saya ambil break sebentar, 10 menit. Saya minta di kantor saya tulis, jangan diganggu, saya berdoa sebentar. Atau saya beritahu sama sekretaris saya, please, no guest please, tidak ada yang ketemu sama saya dulu, saya berdoa sebentar. Bisa begitu. Kadang-kadang sudden prayer is important. Kalau Tuhan berikan gerakan, ikuti saja, itu pasti mengarah ke sesuatu yang berguna. Atau bisa jadi calm prayer, doa yang sifatnya khidmat, yang sifatnya solemn, yang sifatnya diam. Tapi juga ada doa yang loud. Kenapa ya Pastor Philip? Waktu tadi doa di saat teduh, kapan hari lalu, saya menangis sejadi-jadinya. Siapa bilang doa itu harus selalu tenang, diam? Ada saatnya diam, ada saatnya kita itu berseru. Ada doa yang sifatnya calm, ada yang sifatnya loud atau keras. Apalagi kalau nengking setan. Kalau saya nengking setan kan nggak berkata, permisi ya, silakan keluar. Saya berkata, dalam nama Yesus, tinggalkan orang itu. Itu yang disebut dalam segala doa. Perkaya kehidupan doamu. Dan dalam permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh. Berdoa dalam roh. Berdoa dalam roh. Katakan berdoa dalam roh. Dahulu waktu saya belum bisa berbahasa lidah, belum dapat kepenuhan Roh Kudus, atau menerima berkat Pentakosta, saya menyesal sekali. Setiap kali saya pikirkan, aduh bodoh sekali. Saya suka meniru-nirukan orang berbahasa roh. Just because you don't understand it doesn't mean anything. Tidak berarti itu tidak punya arti. Ya kan? Kenapa berdoa di dalam roh itu penting sekali? Karena kita itu di atas antara bumi dan sorga. Langit kita itu kontaminasi dengan roh-roh jahat di udara. Saya ngomong sesuatu itu bisa dipakai melawan saya, karena itu jangan banyak bicara. Pengacara kita itu namanya Roh Kudus. Dia kasih kita bahasa kode, bahasa sandi. Titit, zaman dulu telegraf. Itu ada artinya, bukan hanya titit-titit saja. Semua itu ada artinya. Just because you don't understand it. Jangan sampai kita berhalakan yang namanya otak kita saja. Karena menyembah Tuhan itu bukan hanya dengan akal budi, tapi dengan roh juga. Jangan berdoa dengan roh saja, dengan akal budi juga tentunya. Tapi kedua-duanya perlu. Dan ketika kita berbahasa roh, kita sedang menembus awan-awan kontaminasi ini, langit-langit ini, langsung kepada Bapa yang mengerti apa yang roh doakan melalui jiwa dan roh kita. Itu karunia. Kalau belum punya, minta. Kalau yang miliki, jangan merasa lebih rohani dari orang lain. Kalau yang belum bisa, jangan hakimi mereka yang sudah merasakan gunanya. Saling mendukunglah supaya semua maju, ya kan? Berdoalah di dalam roh. Dan berjaga-jaga dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jangan berdoa bagi dirimu melulu. Berdoa bagi diri Anda saja. Kalau Anda berdoa, berdoalah bagi orang lain juga. Please don't forget to pray for us juga ya. Kami ini cuma manusia. Mencoba melayani Anda sebaik-baiknya. Doakan bagi kami. Ya, jarang-jarang saya ngomong gini bukan untuk mengasihani diri sendiri. Tapi tidak ada orang itu yang Superman. Kita semua hanyalah hamba, bukan? Belajar untuk saling mendoakan. Pray for each other. Pray for others. And pray for each other. Belajar untuk mendoakan orang lain. Dan untuk saling mendoakan. Supaya tangan Tuhan bekerja dan rancangannya dipercepat. Amin. Saya mau selesai di sini saja. Catat baik-baik. Renungkan. Dan sekarang saya ajak kita semuanya sekali lagi menghampiri tahta Tuhan.
melalui lagu ini. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan Kasih setiamu ya Tuhan. kasih setiamu ya Tuhan. Permohonan doa masukkan, segera masukkan. Sebentar lagi saya doakan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Angkat tanganmu, katakan walau seribu rebah, walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi angkat tangan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus. Segala kemenangan di bawah kakinya, dan dari Roh Kudus yang menuntunmu dari satu kemuliaan dan satu kemenangan pada satu kemuliaan dan kemenangan yang lebih besar. Bagi Dialah segala kemuliaan. Dalam nama Yesus.